Shalom teman-teman Youth Galilea, selamat bergabung pada kebaktian Youth Online sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas topik tentang Santa Claus yang akan dibawakan oleh Ko Martin. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Fiona. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini, dan kami percaya pujian yang telah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu dapat menjadikan berkat bagi setiap hati kami yang mendengarkan maupun melihatnya. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi hamba-Mu Tuhan, menjamah hamba-Mu, yang bila firman itu boleh menjadikan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa bukan? Ketemu lagi dengan saya di ibadah online Youth GBT Galilea. Teman-teman, kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, di mana tema pada kesempatan ini adalah Santa Claus. Pada firman Tuhan minggu yang lalu atau waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa ketika kita merayakan Natal itu ada 4 makna. Salah satunya kasih. Nah, pada kesempatan ini ada berhubungannya dengan firman yang lalu yang saya sampaikan, bahwa di mana
ketika kita merayakan Natal, makna Natal yang pertama itu kasih. Kasih inilah yang membuat kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Kasih ini adalah pemberian atau hadiah. Nah, kesempatan ini Santa Claus yang kita tahu yang ada di dalam benak pikiran kita adalah pribadi yang suka memberi hadiah, pribadi yang suka mengasihi. Kadang-kadang kita berpikir, wah, kalau Santa Claus ini suka beri hadiah, jadi seperti cerita itu saya tidak memahami cerita dongeng atau bagaimana. Yang ada yang pernah saya lihat di suatu cerita atau film, bahwa ketika anak-anak itu tidur, Santa Claus datang dengan kereta dan kudanya, dengan rusanya, di mana memberikan hadiah. Nah, kita punya pribadi yang sungguh luar biasa. Bahkan saya boleh katakan itu melebihi dari Santa Claus, yaitu Yesus Kristus. Dia memberikan hadiah yang tidak pernah dia hitung, tidak pernah dia berpikir rugi atau tidak. Makanya waktu yang lalu saya bilang ada kasih, ada pengorbanan, ada pengampunan, dan ada satu hal lagi yang lainnya. Inilah yang ada di dalam renungan kita pada kesempatan ini, bahwa Santa Claus yang saya boleh gambarkan melebihi dari Santa Claus yang kita tahu dengan ceritanya. Pribadi Yesus Kristus memberikan hadiah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena yang dia berikan nyawa, bukan sekedar hadiah. Mungkin kalau kita yang saat ini punya handphone, iPad yang mahal, dan segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang itu hadiah, semahal apapun masih lebih mahal yang Tuhan Yesus berikan. Saya ulangi lagi, semahal apapun yang diberikan dunia ini, masih lebih mahal apa yang Tuhan Yesus berikan. Karena yang Tuhan Yesus berikan adalah nyawanya. Sebagai pengantar, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, masih ada sama lagi dengan yang lalu. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, kita tahu kita tahu dengan ayat ini, kita hafal di luar kepala ayat ini. Namun coba kita renungkan, kita sekali lagi menggali, kita renungkan firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saya katakan tadi, bahwa apa yang diberikan dunia ini, hadiah apa yang diberikan dunia ini, tidak dapat dibandingkan dengan pemberian Tuhan. Hadiah yang Tuhan berikan ini, Santa Claus yang kita mungkin ada di dalam pikiran kita, wah, memberikan ini dan itu, hadiah yang termahal. Tapi yang masih termahal adalah pemberian, pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang dia berikan adalah nyawa, bukan sekedar uang, bukan sekedar barang yang harganya triliun atau apapun yang masih dapat dihargai dengan uang. Yang Tuhan Yesus berikan adalah pengorbanan yang luar biasa. Itulah hadiah. Kalau kita berpikir orang yang berulang tahun, justru dia yang menerima hadiah. Tetapi ini sebaliknya. Aneh kan? Jadi kalau lihat kan Natal atau kelahiran,
itu yang lahir merayakan Natal, atau kalau kita yang berulang tahun, harusnya yang berulang tahun yang mendapatkan hadiah. Tetapi ini terbalik, justru yang berulang tahun yang memberikan hadiah. Mungkin teman-teman, ya Kak, sekarang kan Tuhan Yesus sudah bukan lagi bayi secara fisik. Coba direnungkan sepanjang setahun ini, mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan detik ini di Desember tanggal berapa sekarang, dihitung aja kebaikan Tuhan itu pada kita pribadi lepas pribadi seberapa besar, seberapa banyak yang kita terima, kita rasakan, kita nikmati. Dan tidak ada Kak sekarang gini, kalau bilang tidak ada, oke, kalau secara fisik atau secara materi atau yang dilihat dengan kasat mata itu, yang mungkin uang saya cuma segini-segini Kak, pekerjaan saya cuma segini-segini, gini-gini aja, atau saya punya sepeda motor, ya motor itu aja, atau handphone saya ya itu aja. Sekarang saya beberapa kali kasih contoh, ambil contoh ini, nafas hidup. Kita akan diberikan nafas setiap hari. Coba satu hari, jangan satu hari terlalu panjang. Di dalam 1 menit, berarti 60 detik ya. Berapa kali kita menarik atau menghirup nafas? Ada berapa kali? Dihitung sendiri aja. Saya tidak mau hitung tarik nafasnya teman-teman atau saudara sekalian, tidak mau. Saya tidak mengerti, tidak memahami. Tapi kalau saya menghitung, saya sendiri ya tidak bisa. Jadi saya tarik nafas, buang, hirup kembali. Saya dalam 1 menit saya tidak ingat berapa. Dicoba aja kalau kita mau. Itulah kasih Tuhan. Itulah hadiah buat kita. Kalau kita sekarang misalnya jangan sampailah sakit, apalagi sekarang kita berada di saat-saat ini ya, di tahun 2020 ini, kita tahu bersama, bahkan pemerintah menggalakkan terus, ayo jaga kesehatan, karena virus COVID ini masih merajalela. Coba kalau bukan kasih Tuhan, kita sudah lihat banyak korban, banyak orang-orang yang mengalami hal yang demikian. Tapi kalau kita ada hingga saat ini, kita masih bisa bernapas, sekalipun mungkin kita keluar rumah menggunakan masker dan lain sebagainya, tapi Tuhan masih mengasihi kita. Berkat Tuhan yang dahsyat yang mengalir. Jadi berkat Tuhan itu jangan pernah dihitung aja dengan uang. Keliru seorang anak youth, seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan, mau tahu berkat itu cuma hanya uang, materi, berapa banyak saya dapat. Tidak, bukan hanya sebatas itu, tapi berkat Tuhan itu kesehatan, nafas, kita masih bisa bernafas. Ketika kita bangun pagi hari, masih bisa narik nafas, kita melihat kesehatan, kita mendapatkan kesehatan, itu sungguh luar biasa. Berkat yang dahsyat yang daripada Tuhan. Jadi teman-teman, kita percaya bahwa Santa Claus yang ada di dalam pikiran kita itu bahwa orangnya tinggi besar, berjenggot, pakai baju merah. Kalau Santa Clausnya orang Kristen, pakai baju putih, jubah putih, yaitu Yesus Kristus. Dialah Santa Claus kita, bukan hanya di bulan Desember, tapi setiap detik Santa Claus kita itu memberikan hadiah. Kenapa setiap detik saya katakan tadi, nafas hidup kita ini? Itulah berkat Tuhan, hadiah yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Santa Clausnya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu dialah yang memberikan
Selalu Yesus yang memberikan selalu kekuatan, kesehatan buat kita, berkat buat kita. Mari teman-teman, kasih Allah itu begitu besar, kasih Allah itu luar biasa. Yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita itu sungguh dahsyat. Pengorbanannya, murahannya, anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah renungan kita pada kesempatan ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya, di mana kita renungkan setiap hari. Berkat-berkat Tuhan tidak pernah kurang. Berkat-berkat Tuhan itu selalu cukup dalam kehidupan kita, karena lebih baik demikian, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan setiap berkat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hingga menjadi renungan kita, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur padamu Tuhan, kalau saat ini kami boleh belajar dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami hanya bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami berseru pada Tuhan setiap pergumulan kami. Biar kami hanya berharap bergantung pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan telah selalu menepati apa yang janji-Mu ketika kami menurut dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami percaya kami selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun kami berada. Apa yang menjadi pergumulan hidup kami, yang kami bawa dalam tangan Tuhan, ketika itu semua berkenan padamu, kami bukan jalan-Mu memberkati kami. Berkati setiap sekolah kami, berkati setiap kuliahan kami, berkati setiap pekerjaan kami. Kami nyembah padamu. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub bagian dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.